kita luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar ya. Ya. Nah, bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kepada ketua tolong diperdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu wa bil Islam Madinah wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, ya Allah, ilmuku dapat tinggilah kecerdasanku. Ya Allah, Amin. Nah, ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Fazil, siapa? Andri, Amin. Rizky. Dir. Nah, semuanya hadir semua ya. Nah, sebelum ke sekolah apakah anak-anak ibu sudah sarapan? Nah, Dah. Nah, bagus sekali ya. Nah, ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dengan membaca teks percakapan, siswa mampu menunjukkan ide pokok pada sebuah percakapan dengan tepat. Yang kedua, dengan membaca teks percakapan, siswa mampu menunjukkan pokok pikiran pada sebuah percakapan dengan tepat. Yang ketiga, dengan membaca teks, siswa mampu menunjukkan ide pokok sebuah paragraf dengan tepat. Yang keempat, dengan membaca teks, siswa mampu membuat hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis secara lisan di depan kelas dengan benar. Yang kelima, dengan membaca teks, siswa mampu mengetahui fungsi alat gerak pada hewan dengan tepat. Yang ketujuh, dengan membaca teks, siswa mampu menunjukkan cara menjaga kesehatan alat gerak pada manusia dengan benar. Yang kedelapan, dengan membaca teks, siswa mampu membuat alat peraga dan bahan bekas dengan benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Mungkin anak-anak ibu sudah pernah mempelajari organ pada hewan ini pada kelas sebelumnya. Kita akan memasuki dengan tema 1, organ pada hewan, PB1, subtema 1. Nah, ibu ada sebuah percakapan. Anak-anak ibu tolong pahami terlebih dahulu. Rizky, tolong perhatikan percakapan tersebut. Pahami ya, tidak yang menatap saja. Sudah? Sudah? Sudah, Rizky? Nah, menurut anak-anak ibu, apa itu ide pokok? Apa itu ide pokok? yang terletak di awal paragraf. Ya, benar sekali. Ide pokok itu terletak di awal paragraf. Nah, siapa yang bisa menunjukkan pada percakapan tersebut yang mana ide pokok paragrafnya? Rizky, tolong diperhatikan. Ada yang tahu di mana ide pokoknya? Ada yang tahu? Nanti ibu kasih bintang. Ayo. Ada yang tahu? Fazil? Di mana letak ide pokoknya dalam percakapan tersebut? Tolong bacakan. Kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Yang lain apakah betul? Yang dikatakan oleh Fazil tadi? Betul. Ya, betul sekali ya. Ide pokoknya kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Nah, coba anak-anak ibu baca teks yang ada di sini, organ pada manusia dan hewan.
Nanti ibu akan memberikan sebuah tugas, dikerjakan sendiri-sendiri ya. Nah, tolong dikerjakan. Jangan ada yang mencontek. Rizky, tolong dikerjakan. Tiap paragrafnya ada ide pokoknya ya. Tolong disalin ke tabel yang sudah disediakan. Sudah siap? Ya. Nah, yang bisa ke depan untuk menunjukkan di mana ide pokoknya, membacakan hasil yang dibikin tadi. Yang prof kedua. Kepada Fazil. Mariam. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak tersusun dalam organ gerak. Yang lain apakah itu isinya? Ya. Ya, betul sekali ya. Beri tepuk tangan kepada Fazil. Nah, yang paragraf ketiga, siapa yang mau maju ke depan? Ayo, paragraf ketiga, siapa yang maju ke depan? Kepada Dapa. Organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan yakni tulang dan otot. Apakah yang lain itu juga isinya? Ya. Beri tepuk tangan kepada Dapa. Paragraf keempat, siapa yang mau maju ke depan? Rizky, cepat ke depan. Tulang merupakan alat gerak pasif. Apakah yang lain juga itu? Ya. Ya, beri tepuk. Baiklah, paragraf terakhir kepada Andri, dipersilahkan. Otong merupakan alat gerak aktif. Apakah Ya. anak ibu juga itu jawabannya? Nah, betul sekali ya. Beri aplaus untuk kita semua. Nah, ibu akan membagi dua kelompok. Fazil dengan Andri kelompok 1, Dapa dengan Rizky kelompok 2. Nah, di dalam tabel tersebut itu terdapat pengertian ide pokok, fungsi ide pokok, itu cara menentukan ide pokok. Itu dikerjakan dalam diskusi. Silakan dikerjakan. Diskusikan Fazil. Rizky, tolong diskusikan dengan Bapak. Sudah? Ya. Nah, kepada kelompok 1 tolong tampilkan apa hasil diskusinya. Pengertian ide pokok bacaan. Ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Fungsi ide pokok bacaan menjadi dasar pengembangan paragraf. Silakan duduk. Nah, yang kelompok 2, yang bagian ketiga. Cara
yang menentukan ide pokok bacaan, membawa kalimat dalam paragraf satu demi satu, menentukan inti paragraf tersebut. Inti paragraf itulah yang disebut ide pokok pikiran utama. Nah, terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2. Beri aplaus untuk kita semua. Nah, Ibu memiliki media. Nah, berarti tulang itu merupakan alat gerak Pasif, pasif. Kalau otot merupakan alat gerak. aktif. Nah, Ibu memiliki media. Yang pertama itu organ gerak terdiri atas 2 macam. Yang kedua, organ gerak banyak sekali fungsinya. Yang ketiga, tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Siapa yang bisa mengisi tabel-tabel tersebut? Nah, siapa yang bisa mengisi tabel-tabel yang kosong tersebut? Siapa yang bisa? Ya, kepada Fazil dipersilakan. Dibacakan saja. 1. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari 2 macam. Ada organ gerak pasif, yakni tulang. Ada juga organ gerak aktif, yakni otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. 2. 1 saja. Tunggu dulu. Apa kesimpulan dari yang dibacakan Fazil tadi, Dafa? Apa yang dibacakan oleh Fazil tadi? Apa kesimpulannya? Tulang. Apa tulang? Kenapa dengan tulang? Nah, tolong diperhatikan ya. Rizky, tolong lihat ke depan. Jadi ini tulang, duduk aja. Yang pertama itu terdiri dari tulang dan otot. Tulang merupakan alat gerak, Pasif, sedangkan otot aktif. Nah, untuk bagian yang kedua, organ gerak banyak sekali fungsinya. Siapa yang bisa mengisi tabel tersebut? Organ gerak banyak sekali fungsinya. Dengan organ gerak kita dapat melakukan gerakan-gerakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya berjalan, berlari, memanjat, memegang, berenang, berjalan, menggenggam dan menoleh. Nah, kembali ke otot. Berlari. Nah, berarti organ gerak itu apa saja fungsinya tadi? Apa tadi yang dibacakan dapat tadi? Apa saja? Berlari, terus Berjalan, memanjat, memegang, berenang, menggenggam. Nah, itu adalah fungsi dari organ gerak kita. Yang bagian ketiga, tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Bagian ketiga, siapa yang bisa? Ya, kepada Rizky.
Tanpa organ gerak manusia tidak akan bisa melakukan gerakan apa-apa. Manusia tidak akan bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan organ gerak adalah sistem yang meneruskan perintah dari otak dalam mengendalikan. Nah, silakan duduk. Nah, berarti bagian ketiga tadi yang dibacakan oleh Rizky, tanpa organ gerak manusia maka kita tidak dapat bergerak. Nah, berdasarkan fungsi tadi, bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan kita dalam alat gerak tersebut? Olahraga. Ya, olahraga. Terus? Ya, apa? Makan makanan yang bervitamin. Nah, ya, benar sekali. Itu adalah bagaimana cara kita menjaga kesehatan alat gerak kita. Nah, berdasarkan teks yang sudah dibahas tadi, yaitu tentang organ pada hewan dan manusia, Ibu memiliki alat peraga dari mana organ alat gerak pada hewan. Mana Ibu tahu ini gambar apa? Gajah. Tahu. Ya, ini gambar gajah. Nah, gajah, bagaimana cara dia berjalan? Dengan kaki. Ya, dengan kaki. Nah, cara geraknya yaitu ya dia seperti ini ya. Maju, yang kaki kanan itu bergerak terlebih dahulu, baru diiringi oleh kaki kirinya. Ada yang mau mencobanya? Nah, kalau manusia tadi dengan kaki. Nah, Ibu memiliki untuk pekerjaan rumah Nah, mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Siapa yang bisa? Kepada Andre, silakan. Ya, kesimpulan dari materi kita itu kita bisa menentukan bisa mengetahui pengertian ide pokok, fungsi ide pokok, dan cara menentukan ide pokok bacaan. Dan kita tahu tentang organ dan tulang pada hewan. Nah, beri aplaus untuk Andri. Nah, ada yang lain? Ada yang ingin menyimpulkan? Tidak? Berarti tadi kita juga membahas tentang ide pokok. Ide pokok itu apa? Kalimat yang berada di Awal paragraf. Fungsinya apa saja? Menjadi dasar pengembangan paragraf. Ya, menjadi dasar pengembangan paragraf. Lalu bagaimana cara menentukan ide pokok tersebut? Membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu. Ya. Nah, setelah itu kita tadi juga membahas tentang bagaimana cara menjaga kesehatan pada alat gerak kita itu dengan cara berolahraga, Memakan vitamin. memakan vitamin, ya, Makan makanan sehat. ya, memakan makanan yang sehat. Nah, lalu, makan bodrek. nah mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Kepada ketua, tutup pelajaran kita hari ini. Doa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin.
taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.